kita harus selalu berbagi untuk kesatuan jiwa dan untuk keutuhan jiwa dari jiwa ketuhanan. Jadi status ini tidak hanya melekat pada agama apapun ya, tetapi status ini malah sudah melampaui agama, karena keyakinan ini murni perjalanan spiritual diri pribadi. Maka abaikan jika jiwa-jiwa yang belum memahami, apalagi yang belum mengalami. Salam kejayaan para kekasihku, para belahan jiwaku, salam cinta abadi. Sabdaku, kalam manik swarga loka yang mendamaikan jiwa. Tubuhku, sari roh swarga loka yang sangat syarat dengan keindahan. Disadari atau tidak kita sadari, sejatinya bahwa seluruh jiwa itu saling berinteraksi. Maka akan sempurna apabila masing-masing jiwa berinteraksi. Belajarlah menciptakan sejarah. Jangan asal membaca sejarah. Kita semua sadar tidak, jiwa raga kita, jiwa itu batin, raga itu wujud, saat ini saling berkasih sayang sejati, seperjuangan, sedang bersenggama sepanjang masa. Inilah hakikat nikah batin. Nikah batin, nikah sepanjang masa. Ya, namanya saja batin. Batin itu ya jiwa. Jadi jiwa itu merupakan perangkat halus atau bahasa kerennya software. Sedangkan tubuh kita ini, jasad kita ini, wujud kita ini itu perangkat kasar. Bahasa kerennya hardware. Jadi begini, kalau diibaratkan, kalau diumpamakan, jiwa itu nahkoda. Sedangkan tubuh kita ini, wujud kita ini itu ibaratnya bodinya kapal. Jiwa tidak pernah terlahir, juga tidak akan pernah mati. Kita ini adalah jiwa yang bertubuh. Setiap jiwa adalah percikan dari Maha Cahaya. Bagi jiwa yang mampu menyatu atau mampu manunggal kembali dengan Maha Cahaya, maka jadilah jiwa itu jiwa Maha Cahaya. Mungkin kalau di Jawa ya, karena kita orang Jawa, istilah lain dengan Maha Cahaya itu biasa kita sebut dengan sukma sejati. Ya, jiwa ini bersifat sejati. Jiwa ini eksistensi abadi. Jadi seluruh aktivitas jiwa kita ini akan terekam di dalam cermin atau perangkat jiwa. Cermin atau perangkat jiwa inilah yang disebut sebagai roh suci. Jadi cermin suci atau kaca cahaya inilah sumber kekuatan Maha,
Setiap jiwa sedang menanam pohon swarga loka untuk kehidupan selanjutnya yang kekal. Jiwaku tiada pernah bosan menanam pohon ini. Itulah sabda kebenaran dan cinta kasih. Pohon swarga loka berbuah sari-sari kehidupan, penuh kenikmatan dan manik-manik sukma, syarat dengan keindahan. Ladang tempatku menanam itulah belahan jiwaku yang terbentang, telanjang, tanpa pakaian dan pelindung, menanamkan cahaya cinta kasih dan menanamkan nilai-nilai kebenaran di dalam jiwa-jiwa belahanku, sehingga menjadi jiwa-jiwa cahaya yang sejati. Jika di saat ini kita bermalas-malasan, maka untuk di kehidupan selanjutnya pasti akan susah, karena kita tidak mau menanam pohon tersebut. Jadi hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan kenyataan. Hidup ini adalah perjalanan batin, bukan bersandiwara, dan bukan pula skenario pihak kedua, tetapi ini adalah skenario pihak pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus benar-benar paham, harus paham benar. Jika fitrahnya jiwa itu suci, maka roh juga suci, dan tubuh, wujud badan kita juga suci. Karena awalnya, karena permulaannya, tubuh pertama itu suci, yang berwujud dari sari-sari manik cahaya yang berkilauan. Maka kita yang diberi jasad ini, diberi wujud ini, kita harus pandai mencucinya agar selalu bersih dan suci. Kita sering membahas, membincangkan bahwa tubuh ini terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, angin. Nah, di antara 4 unsur ini itu ada rongga. Nah, rongga inilah lubang yang menjadi jalan penghubung lahir, batin, jiwa dengan seluruh belahan jiwanya. Lubang mulut, lubang hidung, lubang mata, lubang telinga, karena bersih. Pusat kemaluan dan anus juga suci. Jika tidak bersih, maka jiwa akan menerima efek pantulannya. Ya, yang tadi kita sebutkan adalah 9 lubang di dalam tubuh kita. Ya, itulah yang dinamakan 9 lubang. Jadi 7 lubang ada di kepala kita, yaitu 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, dan 1 lubang mulut.
Sedangkan yang dua lagi yaitu kemaluan dan anus. Raga atau tubuh atau badan kita ini dulunya saat pertama kali wujud itu sangat berkilauan, sangat mulus, lembut, bersih, dan amat sangat menawan. Ya, kebanyakan kita tahu bahwa itu adalah 9 lubang, tapi sejatinya ada 10. Ini hanya menambah wawasan aja buat kita semua. Jadi kenalilah 10 malaikat juga di dalam pecahan wajah diri kita. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakib, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ada 10. Sekarang kita lihat jari kita, itu ada 10 juga. Maka 10 lubang ini harus suci. Bila tidak suci, maka saat roh akan terbang, itu akan tersangkut di jasad. Ya, ada rahasia besar di dalam pusar. Ada beberapa jenis bentuk pusar yang menjadi tanda takdir seseorang. Yang pertama, pusar manusia dewa-dewi. Yang kedua, pusar manusia bumi. Yang ketiga, pusar manusia siluman. Kalau lelaki ada 10 lubang, sedangkan kalau wanita ada 13 lubang. Lubang yang dua memang lebih pada wanita, yaitu pada saluran air susu atau puting susu ya, maaf. Jika pusat memberi tanda takdir ini, maka begitu juga dengan puting payudara wanita, juga memberi tanda perjalanan hidupnya. Selama ini orang awam hanya tahu 9 ya, ternyata ada 10. Ya, 10 untuk lelaki dan ada 13 untuk wanita. Oleh karena itu, kita tahu bahwa rukun sholat itu ada 13. Nah, ini kita wajib tahu. Setan itu masuk menggoda manusia melalui berbagai macam cara, yaitu melalui lubang-lubang yang tadi. Kalaupun pikiran kita kosong, namun hati, batin jangan sampai kosong. Harus selalu terisi Allah. Mohon agar dipahami dan direnungi saja ya. Ini adalah cuman berbagi, murni panggilan jiwa, bukan untuk beradu argumen, bukan untuk beradu pemahaman. Jadi kembalikan kepada diri masing-masing. Salam satu jiwa untuk kita semua, untuk kesadaran diri, untuk kesadaran alam semesta. Cinta kasih seluas alam semesta.